Halo, perkenalkan nama saya Nadia Sitompul dari jurusan D4 Perbankan dan Keuangan, Stambuk 2024 dengan NIM 241751014. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan juga analisis portofolio yang telah saya lakukan selama perkuliahan dalam periode 9 Maret 2026 sampai dengan 9 Juni 2026. Baik, portofolio investasi yang saya miliki terdiri dari dua instrumen investasi, yaitu emas dan juga saham. Nah, saham itu melalui aplikasi sekuritas Mirai Aset, dan emas saya lakukan yaitu emas digital melalui aplikasi Dana Emas. Nah, pemilihan kedua instrumen ini bertujuan untuk menerapkan strategi diversifikasi agar risiko investasi dapat lebih terkendali. Pertama, saya akan menjelaskan investasi saham yang telah saya lakukan. Modal investasi awal saya itu sebesar 300.000. Dana tersebut saya alokasikan ke beberapa emiten sektor yang berbeda, seperti MBMA, DNBR, Kota, Koci, dan Cuan. Nah, pemilihan saham dari sektor yang berbeda dilakukan untuk mengurangi risiko investasi. Selain itu, saya menggunakan pendekatan swing trading, yaitu memanfaatkan pergerakan harga saham dalam jangka pendek ataupun menengah, sehingga saya memperoleh keuntungan dari capital gain. Berdasarkan hasil pengamatan saya selama periode investasi, kinerja masing-masing saham menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Saham MBMA mengalami penurunan sebesar 26,89%, sehingga ini menjadi penyumbang kerugian terbesar dalam portofolio saya. Namun, di sisi lain, beberapa saham lainnya menunjukkan kinerja yang cukup baik. Seperti saham BNBR memberikan return sebesar 10,20%, Kota sebesar 3,47%, Koci sebesar 3,51%, dan Cuan sebesar 3,07%. Secara keseluruhan, return portofolio saham saya yang saya peroleh dalam periode investasi saya sebesar minus 1,52%. Meskipun mengalami kerugian, hasil ini memberikan pengalaman dan pembelajaran mengenai pentingnya pemilihan saham serta pengelolaan risiko dalam berinvestasi. Selanjutnya, selain berinvestasi pada saham, saya juga melakukan investasi pada emas digital melalui aplikasi Dana Emas. Saya memilih emas digital karena emas dikenal sebagai instrumen investasi yang relatif stabil dan sering digunakan sebagai aset lindung atau hedging ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian. Selain itu, pada saat saya melakukan investasi, harga emas sedang menunjukkan tren kenaikan yang cukup baik, sehingga menarik untuk dijadikan salah satu pilihan investasi. Berdasarkan riwayat transaksi yang saya lakukan, pembelian dan penjualan emas dilakukan secara bertahap, mulai dari Januari hingga April 2026. Nilai investasi emas yang saya miliki pada akhir periode tercatat sekitar 1.490.000. Dibandingkan dengan saham, pergerakan nilai emas cenderung lebih stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang terlalu besar. Oleh karena itu, keberadaan emas dalam portofolio membantu menjaga kestabilan nilai investasi saya secara keseluruhan ketika beberapa saham mengalami penurunan. Setelah menganalisis masing-masing instrumen investasi, saya kemudian melakukan evaluasi terhadap kinerja portofolio saya secara keseluruhan. Berdasarkan perhitungan risiko menggunakan standar deviasi, diperoleh nilai sebesar 13,05%. Hal ini menunjukkan bahwa portofolio memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi, terutama karena terdapat perbedaan return yang cukup besar antar saham dalam portofolio. Selanjutnya, hasil perhitungan beta portofolio menunjukkan nilai sebesar 1,1. Nilai ini mengindikasikan bahwa portofolio memiliki risiko sistematis yang sedikit lebih tinggi dibandingkan pasar. Nah, untuk mengukur kinerja portofolio, saya menggunakan metode Sharpe ratio, Trainer ratio, dan Jensen alpha. Hasil Sharpe ratio sebesar minus 0,56 menunjukkan bahwa return yang diperoleh belum mampu mengimbangi total risiko yang ditanggung investor. Kemudian, Trainer ratio juga menghasilkan nilai negatif yang menunjukkan bahwa return portofolio belum mampu memberikan kompensasi yang memadai terhadap risiko sistematis yang dihadapi. Namun, hasil Jensen alpha menunjukkan nilai positif sebesar 22,95%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja portofolio masih lebih baik dibandingkan return yang diharapkan berdasarkan tingkat risiko sistematisnya dan masih lebih baik dibandingkan kinerja pasar selama periode pengamatan.
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa penerapan diversifikasi melalui kombinasi investasi saham dan juga emas digital cukup membantu dalam menjaga kestabilan portofolio saya. Meskipun portofolio saham saya masih menghasilkan return negatif sebesar 1,52%, keberadaan emas digital mampu membantu mengurangi dampak fluktuasi pasar terhadap keseluruhan investasi. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya.